Taif, ya. Pintu dakwah di tengah penduduk Mekah tentu sangat berat karena Nabi untuk bisa masuk ke Mekah saja sepulangnya dari Taif itu hanya bisa masuk setelah dijamin oleh salah seorang tokoh Quraisy yang bernama Mut'im bin Adi. Ya, Mut'im bin Adi ini masih musyrik, akan tetapi dia memberikan jaminan keamanan kepada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW tidak sama seperti pada saat masih hidupnya paman beliau Abu Thalib. Kalau Abu Thalib betul-betul pasang badan. Ada Mut'im bin Ali bukan keluarga dekat. Jadi membela Nabi SAW pun tidak akan pernah bisa sama seperti paman beliau membela. Maka oleh karena itu Nabi SAW pun kemudian menyesuaikan cara berdakwah beliau. Kalau 3 tahun pertama beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian setelah itu secara terang-terangan. Sejak tahun 11 kenabian berubah lagi Nabi SAW dakwahnya menjadi semakin sembunyi-sembunyi lagi. Tidak sefrontal seperti awal, jadi kembali lagi karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun situasi di Mekah saat itu tidak memungkinkan untuk terus berdakwah, Rasulullah SAW tetap mencari kesempatan untuk berdakwah sambil menanti datangnya musim haji. Maka walaupun bukan musim haji, setiap kali ada orang asing, orang dari luar kota Mekah datang ke kota Mekah, pasti Nabi SAW akan mencari kesempatan untuk menawarkan ajaran Islam ini kepada orang tersebut. Jadi tidak hanya terfokus pada musim haji saja, di luar musim haji pun tetap Nabi SAW berdakwah, tapi yang difokuskan adalah orang dari luar Mekah. Kalau orang Mekah, ya, setelah 10 tahun didakwahi sampai pada satu titik yang bukan yang putus asa, bukan, tapi mungkin maslahatnya dilihat oleh Nabi SAW lebih besar kalau dakwah ini diarahkan kepada orang dari luar kota. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata dakwahnya Nabi SAW selama penantian musim haji saat itu ternyata mendatangkan hasil. Ternyata ada hasilnya. Setidaknya paling sedikit ada 4 orang yang masuk Islam melalui dakwahnya Nabi SAW pada saat penantian musim haji saat itu. Dan ini memang kalau kita mendengar setahun berdakwah 4 orang, maka ada Nabi Allah yang lebih lagi daripada ini, yaitu Nabi Siwa, Nabi Nuh alaihi salam. Beliau berdakwah di kaumnya 950 tahun, dan yang beriman dari mereka dalam riwayat yang paling banyak 80 orang. 950 tahun yang beriman 80 orang. Berarti setiap berapa tahun baru ada yang beriman? Ya. Mungkin lebih daripada 10 tahun, bisa jadi 15 tahun satu orang beriman, 15 tahun satu orang. Ya Allah, kalau kita jangankan 15 tahun, 15 menit saja, ya, menasehati orang sudah menyerah, ya. 15 jam saja menasehati orang sudah habis kesabarannya, bisa poin lelah hebat. Baik, maka ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada riwayat yang lain dari disebutkan dari ada 4 orang yang masuk Islam, dan ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, tahun 10, karena saat itu yang masuk Islam melalui dakwahnya Nabi SAW hanya seorang budak yang bernama Adas bin Thaif dan sekelompok bangsa jin. Jadi tahun 11 kenabian itu jauh lebih baik, minimal ada 4 orang yang masuk Islam melalui dakwahnya Nabi SAW.